saya Jordi Akbar Anugrah, nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Yang pertama ada hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu ada satu kata yaitu mahabbah atau cinta, yang artinya itu kecenderungan hati kepada sesuatu yang kita sukai atau kita senangkan. Kayak kita tuh menyukai suatu barang itu dari hati kita sendiri. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang memiliki arti, katakanlah Nabi Muhammad, jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama itu ada mencintai Rasulullah SAW, yaitu kita itu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Terus yang kedua di sini ada mencintai Al-Quran. Nah, cara kita mencintai Al-Quran itu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga itu menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak gentar menghadapi hinaan. Jadi, kita itu teguh pendirian. Kayak teguh pada agama Allah. Meskipun dihina oleh orang lain, itu kita tetap teguh kepada Allah. Terus ini ada cara meningkatkan kepada Allah. Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama itu ada memahami besarnya cinta Allah SWT kepada hambanya. Terus yang kedua ada senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga ada mempelajari ilmu agama secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hakikat takut kepada Allah atau khauf. Yang pertama, pengertian dan dalil khauf. Secara etimologis, khauf artinya khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati yang mengenai akan terjadi sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, atau kehilangan sesuatu yang disayangi di masa yang akan datang. Takut kepada Allah atau al-khauf minallah adalah sifat orang yang bertakwa sekaligus bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai firman Allah berikut: "Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tastaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Artinya, oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Halo, perkenalkan, nama saya Saiful Jamil, absen 33. Saya di sini akan membahas tentang tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini 1, menjaga lisan dari perkataan dusta. 2, menghindari iri dan dengki. 3, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4,
menjauhi makanan haram. 5. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. 6. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Halo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan raja. Yang pertama, pengertian dari raja. Nah, menurut etimologis itu, raja artinya berharap sesuatu atau tidak putus asa. Adapun menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari raja itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Di sini nih. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berhijrat di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, Surat 2, ayat 218. Nah, contohnya di sini, ketika seseorang memiliki sifat raja, ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bergelimang dosa, rasa optimis untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, di balik sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Sifat khauf itu dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan sifat raja itu mendorong seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang kedua, meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, itu muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ada manfaat dari sifat raja. Nah, yang pertama itu merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sifat optimis. Yang ketiga, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tenang dalam menghadapi kesulitan. Nah, kita sekarang sudah ada di materi terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu hakikat tawakal kepada Allah. Tawakal secara bahasa itu memasrahkan atau kita tuh menyerahkan diri, menyerah. Kalau misalnya secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita itu berusaha sekuat tenaga kita. Jadi, kita itu mengerjakan sesuatu itu harus berusaha dulu, jangan langsung menyerah. Menyerah sih boleh, asalkan kita tuh sudah berusaha sekuat tenaga, baru kita tuh menyerah. Nah, di sini tuh ada seseorang yang bertawakal itu adalah seorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada dalil yang menjelaskan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina takhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Yang memiliki arti, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis.
Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertakwalah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Jika seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Jadi kita itu melakukan amal yang baik itu tidak sia-sia bagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu melakukan segala hal itu harus berusaha dan tidak mudah menyerah. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan tidak mudah menyerah gitu loh. Terus di sini ada manfaat tawakal. Yang pertama itu ada diberikan rezeki yang cukup. Yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Yang memiliki arti dari Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar pada waktu pagi dengan perut kosong, lapar, dan pada waktu sore ia kembali dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, ada dijauhkan dari godaan syaitan, yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 99. Yang ketiga, ada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 159. Yang keempat, ada diberikan kenikmatan tiada hentinya yang dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 36. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, hakikat khauf, hakikat raja, dan hakikat tawakal kepada Allah. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.